Halo kawan pajak, ngopi yuk. Asik. Ngopinya bukan sembarang ngopi. Ngopinya ngopi asik. Ngolah pikir secara akrab, santai, informatif, dan komunikatif. Di podcast Ngopi Asik, kita akan membahas informasi-informasi terbaru dan menarik terkait peraturan perpajakan. Kali ini bersama saya, Yayu, penyuluh pajak di Kanwil DJP Jawa Timur 3, akan membahas mengenai peraturan Dirjen Pajak nomor per 03/PJ/2022 tentang faktur pajak. Nah, per Dirjen 03 ini telah berlaku sejak 1 April tahun 2022. Sejauh apa sih perubahan aturan ini? Apa saja dampaknya? Akan kita bahas lebih dalam secara menarik. Namun sebelum itu, mari kita sapa narasumber kita pada hari ini, Didit Fahri, penyuluh pajak di KPP Pratama Jember. Apa kabar Mas Didit? Baik, luar biasa. Tentunya kita harus selalu semangat. Karena kita di sini juga selalu semangat untuk memberikan informasi seputar perpajakan kepada kawan pajak sekalian. Nah, ini Mas Didit sudah semangat banget nih kawan pajak untuk memberikan informasi-informasi terkait per 03 tahun 2022 ini. Nah, Mas Didit, kita masuk ke materi nih ya. Kira-kira apa sih yang mendasari per 03 ini diterbitkan? Jadi ceritanya seperti ini. Awalnya faktur pajak itu berbentuk kertas, masih manual. Nah, ini masih diatur dalam aturan yang lama. Per 24 PJ 2012, Per 58 PJ 2010, dan Cap 754 PJ 2001 tentang faktur pajak, di mana itu masih zaman dahulu kala ya, era faktur pajak berbentuk kertas. Namun sekarang Per 03 PJ 2022 mengatur tentang faktur pajak yang baru, di mana kita kenal dengan istilah e-faktur, seperti itu. Kemudian dari aturan-aturan tersebut itu kita simplifikasi menjadi satu. Nah, kita simplifikasi menjadi satu agar aturan ini mudah dipahami oleh orang banyak. Karena tujuan aturan ini adalah mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di lapangan. Tentunya kalau di kawan pajak ini mungkin yang sering pergi ke helpdesk ya, konsultasi ke helpdesk masalah e-faktur seperti itu. Dan yang terakhir tentunya ini juga memberikan kepastian hukum kepada kawan pajak khususnya yang dikukuhkan jadi PKP seperti itu. Nah, kalau dilihat dari latar belakang dasarnya itu ya, sepertinya ini per 03 menjawab semua hal atau permasalahan yang ada di lapangan ya terkait faktur pajak. Selain kepastian hukum itu sendiri. Kemudian kalau sebelumnya tentang faktur pajak itu ada di beberapa peraturan, nah dengan per 03 jadi satu gitu ya Mas Didit ya? Iya, benar. Nah, benar ya seperti itu. Nah, kalau seperti itu sebenarnya pokok-pokok aturannya itu apa saja Mas Didit? Kayaknya ini pasti banyak nih ya. Per 03 pokok-pokok aturannya apa saja? Tentunya memang karena per 03 ini memuat tatanan yang baru. Nah, e-faktur ya, era e-faktur. Jadi memang per 03 ini menjadi pondasi. Yang pertama yang diatur adalah pencantuman NIK atau nomor paspor bagi identitas pembeli. Selanjutnya pengisian jenis barang dalam faktur pajak. Kemudian ada juga yang namanya pemberian nomor seri faktur pajak. Nah, nomor seri faktur pajak ini juga diatur secara tersistem oleh DJP. Dan ada lagi yang namanya kode transaksi baru nih, faktur baru, faktur berkode 05, di mana yang sebelumnya belum ada. Nah, ada lagi pengaturan kembali penandatanganan e-faktur. Jadi penandatanganan e-faktur itu sekarang dikelola melalui aplikasi. Kemudian ada lagi pembatasan waktu upload e-faktur. Dan kemudian ada pengaturan kembali faktur penjualan. Nah, di mana nanti ada penjualan eceran ya. Terus ada lagi yang namanya pemberian cap. Nah, untuk PPN yang diberikan fasilitas baik itu dibebaskan, tidak dipungut ataupun ditanggung pemerintah. Dan yang terakhir juga mengatur tentang sengketa pajak terkait dengan pajak masukan. Seperti itu. Cukup banyak. Cukup banyak ya. Jadi karena ini menjawab semua permasalahan terkait faktur ya, terkait faktur yang kemudian menjadi faktur, sepertinya ini menarik banget untuk kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Nah, sebelum melangkah lebih jauh nih Mas Didit, pembuatan e-faktur itu secara umum seperti apa sih? Bagaimana prosedurnya? Apa harus daftar atau seperti apa? Baik, untuk e-faktur memang ini yang paling sering ditanyakan oleh kawan pajak, khususnya mungkin yang berkonsultasi ke helpdesk. Pak, bagaimana saya mau membuat e-faktur, caranya bagaimana? Pertama, kawan pajak harus dikukuhkan dulu menjadi PKP. Ya, PKP itu pengusaha kena pajak melalui permohonan KKP terdaftar. Nah, kemudian kawan pajak juga harus memiliki yang namanya sertifikat elektronik. Nah, itu juga melalui permohonan. Nah, lalu apabila telah dikukuhkan menjadi PKP dan memiliki sertifikat elektronik,
maka harus diaktifkan untuk akun PKP-nya agar kawan pajak dapat menggunakan aplikasi e-faktur untuk membuat faktur pajak dan menggunakan aplikasi web e-faktur untuk pelaporan SPT masa PPN, seperti itu. Nah, kalau disimpulkan berarti ada 4 langkah ya. Yang pertama itu tentunya harus PKP dulu, kemudian mendaftar untuk mendapatkan sertifikat elektronik. Nah, sertifikat elektronik harus diaktifkan, itu syaratnya ya, diaktifasi dulu supaya bisa melakukan di aplikasi e-faktur sendiri itu ya. Kemudian terakhir adalah menginstal aplikasinya. Nah, ini menarik sekali ya terkait e-faktur dan cukup teknis sebenarnya ya Mas Didit ya. Sekali, cukup teknis. Jadi kalau ada kesulitan mungkin kawan pajak nanti bisa menghubungi KPP terdekat. Nah, baik Mas Didit. Ternyata ada beberapa langkah yang harus kawan pajak lakukan sebelum menerbitkan e-faktur tadi. Nah, kalau bentuknya sendiri e-faktur itu seperti apa? Tadi sempat dijelaskan sudah paperless ya. Monggo dijelaskan Mas Didit. Baik, untuk e-faktur ya kita sudah mengenal dengan istilah II ya. Ada e-filing, ada e-form, nah sekarang ada e-faktur. Nah, namanya itu berarti elektronik ya, berarti pembuatannya melalui secara sistem. Nah, seperti itu. Sudah tidak menggunakan kertas lagi. Kalau dulu e-faktur itu kan berbentuk kertas. Kalau sekarang itu sudah pembuatannya melalui aplikasi. Nah, untuk membuat e-faktur, kawan pajak tentunya harus memiliki jatah nomor seri faktur pajak. Nah, itu dia NSFP. Nah, NSFP ini maksimal diminta 1 kali yaitu sebesar 75 nomor. Dan itu tapi bisa lebih 120% lebih banyak tergantung jumlah faktur pajak yang dikeluarkan oleh kawan pajak 3 bulan terakhir. Dan jangan lupa untuk meminta nomor seri faktur pajak, kawan pajak juga harus lapor SPT masa 3 bulan terakhir. Seperti itu. Jadi sebelum membuat e-faktur tetap ada nomor seri faktur pajak yang harus diminta di kantor pelayanan pajak wajib pajak terdaftarnya gitu ya Mas ya. Jumlahnya berapa itu ada ketentuannya termasuk terkait transaksi-transaksi terakhir, kemudian ada syarat pelaporan SPT masa terakhir gitu ya. Nah, ternyata e-faktur itu sudah paperless, benar-benar paperless dan semakin cepat mudah gitu ya. Terkait pembahasan mengenai identitas pembeli. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan lagi. Tadi yang menarik kan ada NIK, NPWP dan sebagainya. Itu Mas Didit seperti apa? Jadi seperti ini, untuk identitas pembeli secara default memang di e-faktur itu dicantumkan penulisan NPWP. Apabila kawan pajak tidak memiliki NPWP bisa mencantumkan NIK. Jangan lupa sekarang kita sudah ada NIK sama dengan NPWP di PMK 112. Nah, kami ingatkan kembali untuk kawan pajak segera melakukan pemutakhiran data agar nanti NPWP-nya bisa menjadi NIK seperti itu. Nah, ini ada pesan sponsor terkait per 112 ya. Kawan pajak atas kawan pajak orang pribadi ya. Lakukan aktivasi atau validasi NIK sama dengan NPWP-nya. Kalau kurang jelas nanti bisa menghubungi kami di kantor pelayanan pajak yang terdekat. Nah, Mas Didit, lanjut ya kita selain identitas pembeli tadi. Nah, terhadap barangnya sendiri atau barang atau jasa yang ditransaksikan itu apa ada syarat pencantuman identitasnya, Mas? Baik, untuk identitas barang atau jasa yang diserahkan itu memang harus di-input sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau sesungguhnya. Karena apa? Nah, contohnya misalnya nih pembelian kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor itu kan ada spesifikasinya, mungkin nomor rangka dan sebagainya. Kemudian ada lagi misalnya penyerahan tanah atau bangunan. Nah, itu alamatnya di mana, terus NUP-nya berapa. Karena kalau misalnya jelas dan lengkap itu akan enak, akan kedeteksi yang diserahkan itu sebenarnya apa. Gitu ya. Jadi ini juga merupakan data bagi Direktorat Jenderal Pajak ya. Oke Mas, terkait faktur pajak ini kan buatnya per nomor gitu ya. Pernah dengar ada istilah faktur pajak gabungan. Apa di Per 03 ini masih ada Mas? Jadi kalau untuk faktur pajak gabungan memang diatur juga di Per 03 ini. Mungkin kalau transaksinya itu berkali-kali dalam satu masa dan dalam satu lawan transaksi yang sama, kawan pajak dapat membuat namanya faktur pajak gabungan, di mana itu dibuat di akhir masa tersebut. Misalnya masa Juli, misalnya 1 Juli ada pembelian, 10 Juli, 15 Juli, dan akhir Juli. Nah itu dijadikan satu, dibuat di tanggal 31 Juli, seperti itu. Jadi kalau transaksinya berkali-kali di bulan yang sama, itu bisa digabung dengan faktur pajak gabungan. Tapi buatnya harus di akhir bulan yang bersangkutan gitu ya Mas ya. Nah itu kawan pajak infonya.
Nah, menarik lagi tadi ada tarif pajak atau kode faktur 05. 05. Nah, itu kan terkait dengan adanya tarif pajak besaran tertentu. Nah, ini bisa dijelaskan Mas Didit. Ya, sebenarnya keluarnya faktur pajak dengan kode 05 ini adalah merupakan turunan dari PMK, turunan dari UHPP ya. Terdiri dari yang beberapa PMK yang baru itu ya. Ada banyak PMK itu. Nah, itu di situ contohnya misalnya ada penyerahan hasil pertanian tertentu, penyerahan kendaraan bermotor bekas itu kan tarifnya tertentu. Dengan tarif tertentu itu menggunakan faktur dengan kode 05. Jadi seperti itu. Itu di aplikasi bisa muncul ya kalau kita pakai 05, nanti otomatis kita bisa pakai besaran tertentu. Misalnya kalau tarifnya 1,1% atau 2,2%, itu ada di situ, ada pilihannya ya. Pasti ada selama kawan pajak menggunakan aplikasi e-faktur 3.2 terbaru. Jadi aplikasinya jangan lupa kawan pajak harus pakai yang 3.2, jadi yang terbaru. Nah, di lapangan ini juga banyak ya pedagang eceran gitu ya Mas, pedagang eceran. Nah, itu boleh nggak untuk pedagang eceran itu dijumlahkan, digabung untuk pembuatan fakturnya? Baik, berbicara tentang pedagang eceran, nah tentunya mungkin pelaku usaha itu banyak yang menjadi pedagang eceran ya. Contohnya misalnya jual sembako atau apa, tidak mungkin orang jual sembako itu lawan transaksinya dicatat satu persatu dan tidak mungkin juga selalu memiliki NPWP seperti itu. Jadi transaksinya itu bisa direkap dalam satu masa, penjualannya berapa, itu direkap, nanti kemudian dihitung PPN terutangnya berapa, nanti dijadikan satu. Nah, itu menjadi namanya faktur pajak yang digunggung seperti itu. Jadi mudah, tinggal kawan pajak melakukan pencatatan, nanti direkap, nah, nanti akan ketahuan PPN terutangnya berapa. Nah, namun ada BKP atau JKP tertentu yang tidak boleh dibuat eceran. Jadi contohnya kayak misalnya kendaraan bermotor. Nah, tidak mungkin kan kendaraan bermotor dijual eceran. Nah, pasti ada spesifikasi tertentu, nomor rangka dan sebagainya. Kemudian ada lagi angkutan air seperti kapal, tanah dan bangunan. Nah, tanah dan bangunan kan ada NOP, misalnya ada alamat, nah seperti itu. Jadi kemudian, itu yang tidak bisa digunggung istilahnya tadi. Ya. Ada lagi angkutan udara seperti pesawat, kemudian penyerahan senjata api dan peluru senjata api. Nah, itu tidak boleh dijadikan sebagai penyerahan eceran. Nah, makin menarik ya kawan pajak ya berbicara tentang faktur pajak. Banyak sekali hal-hal yang baru yang harus kawan pajak pastikan ya. Terutama ini Mas Didit, sekarang itu ada harus diupload ya. Diupload faktur pajaknya, itu ada ketentuan uploadnya, kemudian pelaporannya seperti apa, dan kalau tidak atau terlambat lapor sanksinya berapa Mas? Nah, jadi memang ini adalah hal yang paling ditakutkan oleh kawan pajak ketika menjadi PKP. Karena apa? Administrasi menjadi PKP itu harus detail ya. Contohnya misalnya nih, kita paling lambat mengupload faktur itu adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Misalnya di bulan Juni. Nah, Juni berarti Juli. Ya, Juli, tanggal 15 Juli paling lambat seperti itu. Kalau lebih dari tanggal 15 bulan berikutnya pasti akan di-reject oleh sistem seperti itu. Jadi faktur pajaknya dianggap tidak dibuat gitu ya Mas? Ya, kemudian selanjutnya bahwa kalau ada yang namanya batas pelaporan SPT masa PPN, yakni akhir bulan berikutnya. Nah, jika kawan pajak terlambat, melebihi akhir bulan berikutnya dapat dikenakan sanksi sebesar Rp500.000 per masa. Nah, kawan pajak itu dendanya Rp500.000 kalau tidak atau terlambat lapor. Nah, kalau salah buat faktur pajak Mas, ada metode penggantian atau pembatalannya Mas? Nah, jadi di kita ada dua metode. Yang pertama adalah pembetulan atau penggantian faktur pajak. Nah, kalau penggantian faktur pajak ini yang biasanya menyangkut misalnya nominalnya salah atau misalnya barangnya jumlahnya salah, nah itu penggantian. Tapi kalau pembatalan, nah ini contohnya kalau misalnya lawan transaksinya yang salah, tujuannya sudah salah, itu berarti dilakukan pembatalan. Dibatalkan, bisa ya Mas ya, bisa. Ada di aplikasi. Jadi kawan pajak tidak perlu takut ketika membuat faktur salah, itu masih bisa diganti atau dibatalkan. Kalau diganti, nah nanti akan muncul kode 1 di belakangnya, misalnya faktur normalnya 010, nanti akan muncul kode 011, berarti faktur pajak itu pernah diganti, seperti itu. Baik, ini menarik sekali ya Mas ya. Terus terkait ada fasilitas PPN dipungut, fasilitas PPN ya. Kalau tidak fasilitas PPN itu kawan pajak Mas Didit juga ya mungkin bisa dijelaskan, ada yang tidak dipungut, ada yang dibebaskan atau ditanggung pemerintah. Ini apa ada aplikasi sendiri atau harus dicap atau stempel seperti apa ini Mas? Nah, jadi memang
di kala pandemi ini tentunya banyak fasilitas-fasilitas PPN, ada yang tidak dipungut, ada yang dibebaskan, ada yang ditanggung pemerintah. Nah, untuk memberikan faktur itu, pembeda dari faktur tersebut, itu ada capnya sendiri. Nah, harus dilakukan namanya sinkronisasi cap. Nah, agar faktur itu diakui sebagai faktur yang sah. Jadi memang ada ketentuannya sendiri nih, beda antara faktur yang normal dan faktur yang diberikan fasilitas. Tentunya ada cap tersendiri. Dan itu ada di aplikasi. Dan itu ada juga. di aplikasi. Wah, menarik ya kawan pajak ya. Jadi semua sudah diatur dan di aplikasinya juga sudah bisa dijalankan gitu ya Mas ya. Dengan aplikasi yang terbaru tadi ya. Apa 3.2. 3.2. Terakhir nih Mas Didit, mungkin ada yang disampaikan kepada kawan pajak terkait faktur pajak ini. Ya, baik. Saya akan menyampaikan bahwa faktur pajak itu harus memenuhi 2 unsur, yakni persyaratan formal dan persyaratan material. Formal dan material. Untuk persyaratan formal harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas. Benar, sama seperti lengkap, SPT. Jelas. Ya, kemudian untuk persyaratan material berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya. Jadi tidak dimanipulasi. Jadi sesuai dengan keadaan sebenarnya. Keadaan sebenarnya dari transaksi itu. Jelasnya seperti itu ya Mas ya. Oke Mas Didit, kayaknya kawan-kawan pajak ini tercerahkan sekali dengan Per 03 tahun 2022. Nah, jika ada kendala mungkin kawan pajak bisa langsung ke KPP terdekat gitu ya Mas Didit ya. Nah, kawan pajak sebelum diakhiri untuk informasi atau pertanyaan ataupun kegiatan-kegiatan yang di Kanwil DJP Jawa Timur 3, kawan pajak dapat ikuti di Instagram, Twitter atau TikTok @pajakjatim3, Facebook dan YouTube Kantor Wilayah DJP Jawa Timur 3, kemudian di podcast Ngopi Asik. Selanjutnya kawan pajak bisa menghubungi kami juga di WhatsApp yang ada gitu ya, atau menghubungi kantor pelayanan pajak yang terdekat. Nah, kawan pajak semua, sampai jumpa di podcast berikutnya. Ngopi Asik.